Perkenalkan, nama saya Mika Alfantino Kotorono, NIM 1910416933. Saya dari kelas C pagi, Makul MPI. Di sini saya akan menjawab UAS MPI. Langsung saja di bagian A. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional? Mengapa? Iya, selalu hadir karena saya ingin mengetahui tentang manajemen pemasaran internasional. 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring? Setiap pelajaran Makul MPI saya mengikuti terus. 3. Apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen pemasaran internasional secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen pemasaran internasional secara daring? Yang saya pelajari manajemen pemasaran internasional itu dapat memberi ilmu dan pengetahuan yang luas dalam berbisnis, untuk berbisnis ke luar negeri dan mengetahui kualitas barang-barang. 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas struktur Anda. Memberikan tugas membuat video dengan materi pemasaran internasional. 5. Bagaimana kuliah daring MPI memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah manajemen? Yaitu Google Classroom, YouTube, Google Meet, WhatsApp, Facebook, Zoom. Masuk bagian B. Mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. 2. Sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. 1. Adanya perbedaan sumber daya alam, yaitu salah satu faktor pendorong perdagangan internasional bagi suatu negara adalah letak geografis setiap negara berbeda-beda. 2. Keinginan untuk memperoleh income lebih, yaitu faktor pendorong perdagangan antar negara adalah adanya keinginan untuk memperoleh dan meningkatkan income sebuah negara. Maka banyak negara membuat kebijakan-kebijakan nasional dalam hal melakukan proses ekspor maupun impor barang. 3. Ingin memperluas target pasar, yaitu salah satu faktor pendorong perdagangan internasional bagi suatu negara adalah untuk memperluas pasar. 3. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan melalui ekspor ke negara tujuan? Pertama, tarif atau bea cukai. Tarif adalah pajak produk impor. Kedua, kuota membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga. 3. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah, dan lain-lain. 5. Muatan lokal. 6. Peraturan administrasi. 7. Peraturan anti dumping. Oke, sekarang masuk di bagian C. Bagian C di video yang pertama, yaitu judulnya pemasaran internasional dan pemasaran global. 1. Perbedaan pasar internasional dengan global. Pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen di lebih dari satu pasar negara untuk mendapatkan keuntungan. Strateginya perluas. Pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekankan 1. Upaya-upaya standarisasi. 2. Koordinasi lintas pasar dan integrasi global. Strategi perluasan, adaptasi, penciptaan dampak, perbedaan internasional versus global. Internasional dibagi menjadi 4, yaitu A. Impor barang menjadi dominasi. B. Masalah bagi petani dan diproduksi barang lainnya. C. Ketergantungan dengan negara maju. D. Terbentuknya perdagangan bebas internasional. Global
yaitu bagi dua, mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk memasuki pasar di negara asing. Yang B-nya, karena perusahaan membuat seluruh perusahaan operasi di negara tujuan sendiri saja, maka biaya dan risiko yang ditanggung jadi besar. Manfaat yang didapat dalam video tersebut dapat meningkatkan suatu usaha, dan setiap pengusaha juga mencari suatu pengetahuan untuk penjualan produk kepada konsumen. Sekarang ke bagian B video. Judulnya Lingkungan Budaya dan Perilaku Konsumen dalam Pemasaran Global dan Bisnis Internasional. Lingkungan budaya adalah segala kondisi baik berupa materi. Lingkungan budaya dapat berupa bangunan, peralatan, pakaian, senjata, dan juga termasuk non-materi seperti tata nilai, norma, adat, istiadat, kesenian, sistem politik, dan sebagainya. Standar kualitas lingkungan diartikan baik jika di lingkungan tersebut dapat memberikan rasa aman, sejahtera bagi semua anggota masyarakatnya. Pendapat saya di video tersebut adalah memberikan ilmu dalam lingkungan budaya dan perilaku konsumen dalam pemasaran global dan bisnis internasional, agar tahu gimana caranya menjadi masyarakat yang tahu dalam budaya. Teori yang dibahas yaitu elemen-elemen kebudayaan dan perbandingan kebudayaan berkaitan dengan pemasaran. Manfaat yang didapat dalam video tersebut, kita banyak mempelajari tentang program dan pemasaran dalam perusahaan, juga belajar banyak cara untuk mempromosikan. Ya, sekian dari jawaban saya. Terima kasih.